Materi yang selanjutnya adalah bijak menggunakan gadget. Di dalam dunia pendidikan, penggunaan gadget sangat membantu khususnya dalam menemukan informasi, sehingga para siswa selalu melibatkan gadget dalam proses belajar. Tetapi, penggunaan gadget juga bisa berdampak negatif dan dapat merugikan siswa. Berikut merupakan beberapa dampak negatif dari penggunaan gadget. Yang pertama, bisa menyebabkan kecanduan. Yang kedua, penyalahgunaan fitur-fitur pada handphone. Yang ketiga, penggunaan HP juga bisa berakibat buruk terhadap kesehatan karena adanya efek radiasi. Yang terakhir, dengan canggihnya fitur-fitur yang tersedia di handphone, seperti permainan, akan mengganggu siswa dalam menerima pelajaran di sekolah. Tidak jarang, mereka juga disibukkan dengan menerima panggilan, SMS, missed call dari teman mereka, bahkan dari keluarga mereka sendiri. Lebih parahnya lagi, ada yang menggunakan HP untuk mencontek dalam ulangan, bermain game saat guru menjelaskan pelajaran, dan sebagainya. Selain ada dampak negatif, tentu ada dampak positif dari penggunaan gadget. Yang pertama, memudahkan dalam berkomunikasi walau berada di jarak jauh sekalipun. Handphone mempermudah dalam mencari informasi, mendapat pesan dengan cepat, dan membantu untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, bisa menambah wawasan. Kita bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan karena di dalam handphone sendiri sudah dilengkapi fitur-fitur aplikasi yang bisa menambah wawasan. Contohnya dari Google, kita tinggal mengetik apa yang kita ingin cari. Dari situ sudah terkumpul informasi yang telah dikumpulkan. Yang terakhir, bisa sebagai media pembelajaran. Gadget telah menjadi tempat pembelajaran. Banyak siswa menggunakan handphone untuk belajar, mencari sumber informasi, dan menyelesaikan tugas-tugas. Nah, agar kita bisa mendapatkan dampak positif dari penggunaan gadget, kita harus bijak menggunakan gadget. Bagaimana ya caranya? Gunakan jika perlu. Kok dibatasi? Iya, agar kita tidak tergantung atau kecanduan gadget. Gunakan jika perlu saja. Contohnya, mencari informasi mengenai pembelajaran. Gunakan untuk hal yang positif. Gunakan gadget untuk hal yang positif, seperti mencari informasi berkaitan dengan pengetahuan atau pembelajaran di sekolah. Kalau perlu, kita belajar menulis dan membuat blog sendiri melalui gadget yang dimiliki. Tidak itu saja, kita juga bisa mengikuti les atau bimbingan belajar secara online di internet. Bijak dalam memakai media sosial. Dengan menjamurnya media sosial saat ini, berdampak semakin mudahnya kita untuk mendapatkan dan membagikan informasi dengan cepat. Karena memang salah satu fungsi media sosial adalah mempermudah kegiatan manusia sehari-hari. Oleh karena itu, kita harus menggunakan media sosial dengan bijak. Contohnya, tidak membuat konten yang menyinggung orang lain. Gunakan hanya jika diperlukan. Misalnya, berkomunikasi dengan teman dalam pembelajaran. Gunakan media sosial sebagai sarana dalam mengekspresikan karya. Perhatikan cara penggunaannya. Kita perlu memperhatikan cara penggunaan gadget yang benar agar tidak berdampak terhadap kesehatan mata. Jangan gunakan gadget dalam waktu terlalu lama. Begitu pula, jarak mata kita dengan layar perlu dijaga agar tidak terpapar radiasi layar gadget. Yang terakhir, hindari bermain game online. Kebiasaan menghabiskan waktu bermain game bisa mengalami kecanduan yang ditandai dengan merasa gelisah, mudah marah apabila tidak diizinkan bermain, susah berhenti main game, tidak peduli dengan orang sekitar, hingga muncul gejala penyakit seperti migrain dan mata lelah. Lebih baik, kita mengisi waktu luang dengan bersosialisasi dengan teman. Nah, itu merupakan beberapa cara bijak menggunakan gadget agar terhindar dari dampak negatif. Terima kasih.